Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas aplikasi perangkat lunak SPSS. Ini adalah salah satu kelas yang saya ampuh pada semester ini, dan mudah-mudahan dengan channel dan konten ini teman-teman mahasiswa dapat terbantukan dalam proses belajar dan memahami lebih intens tentang aplikasi pengolahan data SPSS. Nah, di video kali ini sebenarnya adalah pengantar ya, sebelum kita bahas lebih detail fungsi dan fitur yang ada di dalam aplikasi SPSS itu sendiri. So, pada kesempatan kali ini yang perlu teman-teman ketahui yaitu apa itu SPSS, mengapa kita perlu menggunakan SPSS dalam pengolahan data, dan yang terakhir adalah bagaimana histori atau perjalanan SPSS ini sehingga bisa menjadi salah satu platform yang mungkin saat ini paling banyak digunakan dalam statistik atau pengolahan data. Oke, kita mulai ya dengan apa itu SPSS. Jadi SPSS ini adalah sebuah program atau aplikasi atau software yang memiliki kemampuan untuk melakukan analisis statistik ya. Dan selain itu SPSS juga digunakan sebagai sistem manajemen data atau olah data. Nah, SPSS ini adalah akronim atau singkatan dari Statistical Package for Social Science. Kenapa Social Science? Ya, jadi karena pada awalnya SPSS ini memang dibuat atau digunakan untuk pengolahan data-data dalam ilmu sosial ya. Jadi awalnya memang fungsinya untuk mengolah data di bidang sosial. Baru setelah beberapa tahun dan berkembang, SPSS ini kemudian digunakan dalam bidang atau keilmuan lain, sehingga pada saat ini kita lebih mengenal SPSS sebagai akronim dari Statistical Product and Service Solution. Jadi maknanya lebih luas, tetapi tetap pada fungsi yang sama, yakni platform statistik atau solusi untuk layanan pengolahan data. Nah, selanjutnya, kenapa kita harus menggunakan SPSS dalam manajemen pengolahan data? Ya, alasan sederhananya adalah karena interface SPSS ini sifatnya sangat mudah atau friendly ya, sehingga user atau pengguna yang menggunakan aplikasi SPSS ini tidak kesulitan dalam mengoperasikan software SPSS ini ya. Dan tentu selain itu, karena SPSS ini juga menyajikan fitur-fitur yang menarik di dalam aplikasinya ya, dan beberapa fitur tersebut kita akan ulas pada kesempatan kali ini. Fitur yang pertama adalah data editor. Data editor ini adalah salah satu jendela atau window pada aplikasi SPSS yang bentuknya itu seperti spreadsheet atau dalam bentuk baris dan kolom. Kalau teman-teman sering membuka atau pernah membuka aplikasi Microsoft Excel, nah maka kurang lebih bentuknya seperti itu ya. Nah, pada Windows Data Editor inilah kita bisa melakukan beberapa hal, yaitu melakukan penginputan data, mengedit data, menampilkan data, dan juga mendefinisikan data-data yang akan kita olah. Nah, fungsinya dilakukan di data editor ini, teman-teman. Nah, termasuk ketika teman-teman menyediakan data dalam bentuk Microsoft Office Excel, ya,
Contohnya misalkan teman-teman membuat master table penelitiannya di Microsoft Office Excel, maka data data tersebut kita bisa langsung copy ya, dan kita paste pada halaman data editor ini ya. Selanjutnya ada fitur viewer. Fitur ini juga salah satu window atau jendela pada aplikasi SPSS ya. Jadi ketika kita membuka aplikasi SPSS biasanya akan terbuka dua window. Satu Windows atau jendela data editor, yang satunya adalah jendela atau Windows ini, yaitu Windows Viewer. Jendela viewer ini fungsinya untuk menampilkan hasil pengolahan data ya. Jadi istilah lainnya adalah output. Nah, selain dapat menampilkan hasil pengolahan data yang sudah kita input tadi melalui data editor ya, jendela viewer ini juga dapat kita edit. Jadi hasil output tadi ya yang telah kita olah datanya itu kita bisa edit. Kita bisa hilangkan bagian-bagian yang mungkin tidak terlalu penting untuk kita tampilkan ya. Lalu viewer ini setelah menampilkan hasil olah data, kita juga dapat membagikan atau share output data kita ya yang telah kita olah. Kita bisa ekspor ke berbagai platform lain. Misalkan kita bisa ekspor ke Microsoft Office Word ya, kita bisa ekspor dalam bentuk PDF, kita juga bisa ekspor dalam bentuk HTML atau tampilan web. Dan selain itu kita juga bisa share atau kita bisa bagikan melalui email. Dan selain itu ya, tentu hasil olah data atau output ini dapat kita simpan sebagai backup data untuk keperluan kita ya, atau keperluan penelitian kita. Nah, fitur selanjutnya ada multidimensional pivot table. Apa artinya ya? Jadi multidimensional pivot table ini adalah salah satu fitur di dalam SPSS atau fasilitas yang disediakan program SPSS untuk mengeksplorasi table pada data editor ya. Jadi tabelnya ini bisa kita edit sesuai template yang kita inginkan. Jadi termasuk di dalamnya kita dapat mengelompokkan data menggunakan splitting table ya, sehingga ini memudahkan kita untuk mengidentifikasi data berdasarkan pengelompokan yang telah kita buat ya. Itu fungsi dari MPT tadi ya. Nah, tidak kalah pentingnya teman-teman, aplikasi SPSS ini salah satu kelebihannya adalah grafisnya ya. Khusus pada output SPSS ya, jadi SPSS ini menggunakan high resolution grafis yang tentu ini dapat membuat user atau pengguna merasa nyaman ketika berinteraksi atau bekerja dengan software ini. Jadi output yang dihasilkan seperti gambar ya, pie chart ataupun bar chart maupun histogram ya, termasuk grafik 3 dimensi, itu kesemuanya didesain dengan format yang high resolution atau resolusi yang tinggi. Selanjutnya ada database access ya. Ini maksudnya adalah SPSS menyediakan fasilitas akses database secara online. Kemudian data transformasi, fitur ini lebih ke memudahkan kita selaku user untuk mentransformasikan data basic. Contohnya data tersebut ingin dibuat dalam satu grup, atau misalkan data tersebut mau dibuat subset datanya ya, kita mau mengatur tipe-tipe data yang nantinya bisa memudahkan kita dalam menentukan formula pengolahan data. Nah, ini fungsi dari data transformasi. Kemudian ada interface dengan database relasional. Artinya SPSS ini menyediakan fasilitas atau sistem penyimpanan data ya yang bisa kita akses secara interface. Kemudian fitur selanjutnya ada mapping dan multiple sesi. Maksudnya dengan fasilitas ini ya, kita dapat membuat visualisasi atau tampilan data dengan
berbagai macam tipe data, baik secara konvensional pada manajemen penyimpanan data maupun secara interaktif. Termasuk di dalamnya kita dapat mengolah data yang sama dengan formula yang berbeda tetapi dalam waktu yang sama ya. Artinya SPSS ini memiliki kemampuan kerja yang multiple. Lalu ada analisis dan electronic distribution ya, yang maksudnya adalah kita dapat mengolah data berbasis server. Jadi ini berhubungan dengan fitur sebelumnya tentang manajemen penyimpanan data, di mana data-data yang kita simpan pada server SPSS itu dapat langsung kita olah ya, atau dapat juga kita berbagi dengan user lain. Istilahnya multiple user lah ya, termasuk juga distribusi data seperti yang sebelumnya dijelaskan pada point viewer ya. SPSS ini sudah didukung dengan fitur sharing data melalui email atau visualisasi data melalui format HTML untuk kebutuhan output data melalui website. Dan yang terakhir adalah fitur online health, di mana pada fitur ini teman-teman yang mengalami kendala dalam pengoperasian software SPSS itu dapat dikonsultasikan melalui online health. Selain itu, eh, semua bentuk-bentuk operasional atau manual kerja ya dari menu maupun fitur yang ada di dalam SPSS itu teman-teman bisa lihat pada menu online help ini ya. Inilah kenapa SPSS ini menjadi software pengolahan data yang banyak digunakan karena fiturnya memang bisa dibilang cukup lengkap dan sangat friendly atau memudahkan kita selaku user atau pengguna software pengolahan data ini. Poin berikutnya, teman-teman, mari kita coba lihat bagaimana sih perjalanan aplikasi SPSS ini sehingga dapat berkembang dan masih menjadi pilihan pengolahan data yang banyak digunakan di berbagai bidang penelitian ya. Jadi SPSS ini diawali dan dimulai di tahun 1968. Jadi pada tahun itu ada 3 orang pemuda ya, Norman Delben dan si Hadley Hull. Mereka bertiga ini adalah mahasiswa di Stanford University, California, yang kemudian pada saat itu ya ceritanya mereka lagi memiliki project dengan salah satu profesor, di mana project ini berhubungan dengan bidang politik atau political science. Nah, dari project itulah mereka membuat sistem aplikasi atau software SPSS ini dalam rangka menunjang proyek yang mereka jalankan. Nah, pada saat itulah SPSS dirilis untuk pertama kalinya dan pada saat itu penggunaan SPSS ini masih berfokus pada analisa atau statistik di bidang sosial. Nah, baru beberapa waktu seiring dengan perkembangan SPSS ini, mulailah aplikasi ini digunakan dalam pengolahan data di bidang lain. Juga sudah mulai digunakan pada perusahaan-perusahaan survei pada saat itu ya. Dan tidak terkecuali SPSS ini juga sudah mulai digunakan di bidang kesehatan, termasuk juga pada lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, ya, dan juga digunakan pada bidang pemasaran. Lalu di tahun 2009, SPSS ini diakuisisi atau dibeli oleh salah satu perusahaan teknologi di Amerika Serikat yaitu IBM Corporation ya. Nah, melalui perusahaan inilah SPSS lebih dikembangkan lagi. Jadi penggunaannya juga sudah mencakup analisis prediktif yang dikenal sebagai PISW software ya atau software predictive analytic. Nah, kemudian 6 tahun setelahnya, yakni di tahun 2015, SPSS ini dengan versi yang terbaru ya berubah nama menjadi IBM SPSS Statistik dan inilah yang kita gunakan sampai sekarang dengan beberapa versinya. Nah, khusus untuk kelas SPSS kita akan menggunakan aplikasi ini di versi 25
Dan kita akan mengulas beberapa tutorial-tutorial dasar ya yang teman-teman perlu ketahui dalam rangka pengolahan data penelitian yang nantinya teman-teman lakukan pada saat riset. Untuk tampilan website dari SPSS, teman-teman dapat lihat pada situs ini ya. Teman-teman dapat mendownload aplikasi SPSS melalui website ini, lalu menginstalnya pada perangkat komputer atau laptop yang teman-teman gunakan. Oke, demikian video pengantar SPSS kali ini. Sebagai recap, pada video ini teman-teman sudah mempelajari apa itu SPSS, kegunaan dan fitur-fiturnya, sejarah SPSS, dan bagaimana proses pengembangan dan development SPSS ya. Dan di video berikutnya insya Allah kita akan mempelajari tutorial install aplikasi SPSS pada sistem operation macOS. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.